guys, kenalin namaku Eka Widiawati, mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Lamongan, yakni Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dari program studi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan TikTok Analytics dari TikTok Creator Center, yakni tools analitis gratis dari TikTok yang disediakan oleh TikTok. Yang nantinya gunanya apa untuk tools ini akan membantu menganalisis performa dari akun TikTok kita. Nah, di sini juga tools analitis dari TikTok ini membantu memahami reach, interaksi, dan juga demografi audiens yang nantinya untuk apa? Dari analisis tersebut ini akan menciptakan strategi posting yang tepat begitu ya untuk akun TikTok kita. Misalkan ingin meningkatkan penjualan dari konten kita yang FYP seperti itu. Oke, jadi kita lanjut saja screen record bagaimana tutorial untuk menganalisis lewat TikTok Creator Center ini. Yuk. Oke, jadi step yang pertama nanti kita akan searching pada Google TikTok Creator Login. Habis itu kita ke laman web TikTok Creator Center. Untuk yang sudah belum punya akun bisa buat terlebih dahulu akun TikToknya, baru kemudian login ke TikTok Creator Center. Nah, ini berhubung saya sudah login dan sudah punya akun TikTok, langsung bisa menganalisis. Kita ke laman TikTok Studio yang ada di TikTok Creator Center. Nah, baru kemudian di bagian analisis, di bagian TikTok Studio kita ke laman analisis untuk menganalisis konten kita. Nah, di sini untuk ikhtisar itu kita bisa melihat semuanya dari keseluruhan konten kita atau akun kita itu mendapatkan tayangan video berapa. Nah, ini kan ada di 7 hari terakhir, ada 28 hari terakhir, nanti bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan analisis kita. Misalkan saya butuh di 36 1 tahun hari terakhir, 1 tahun terakhir. Nah, ini untuk tayangan videonya bisa dilihat, dan banyak sekali analisis-analisis yang bisa kita manfaatkan di TikTok Creator Center ini. Nah, ini untuk sumber lalu lintas ini dari mana konten kita itu bisa FYP, itu dari saran yang pertama, ada profil pribadi, dan ada juga yang dari pencarian begitu. Nah, untuk paling kita butuhkan yakni untuk analisis konten. Kita masuk ke analisis konten di 36 hari terakhir dengan penonton terbanyak atau kita yang FYP seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan, bisa kita lihat, dan nanti bisa kita lihat datanya juga. Dari konten kita yang FYP ini perkiraan total waktu putarnya berapa, kemudian waktu menontonnya rata-rata berapa. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat orang yang sudah melihat konten kita. Nah, ini untuk total penonton di 7 hari terakhir. Nah, ketika saya membutuhkan di 1 tahun terakhir, bisa langsung diubah saja untuk waktunya. Ini untuk 1 tahun terakhir total penonton saya adalah 147.000. Untuk penonton barunya di 129.000. Ini untuk metriknya bagaimana perubahan atau peningkatan akun TikTok kita dalam 1 tahun terakhir ini yang paling tinggi itu pada tanggal berapa, seperti itu bisa kita lihat. Dan juga ini di dalam 7 hari terakhir penonton saya itu aktifnya di jam berapa, nanti bisa dilihat di sini. Nah, untuk postingan yang juga ditonton oleh penonton kita di akun kita itu juga bisa dianalisis di bagian pemirsa ini. Nah, untuk pengikut kita mau menganalisis pengikut kita juga boleh banget. Dalam 1 tahun terakhir, untuk jumlah pengikut saya ada 1.000. Nah, untuk gendernya juga bisa dianalisis di sini teman-teman. Ketika mau menganalisis bisa banget. Nah, ini untuk gender bisa dilihat di sini, untuk usianya juga bisa dilihat di sini, lokasinya juga bisa dilihat di sini. Di TikTok Creator Center ini sudah sangat
lengkap sekali ya teman-teman, yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk strategi konten kita ke depan, strategi pengembangan konten kita atau akun kita ke depan. Nah, langsung saja untuk video kali ini kita akan menganalisis studi kasus pada akun TikTok saya sendiri dengan membandingkan konten saya yang FYP dan juga yang tidak FYP. Oke, lanjut. Langsung saja kita analisis untuk dua konten saya yang FYP dan tidak FYP. Oke, jadi kita lanjut untuk menganalisis akun pribadi saya lewat konten yang FYP dan juga yang tidak FYP. Untuk perbandingannya di sini yang FYP saya memakai yang ada 13.000 tayangan dan yang tidak FYP lebih sedikit tayangannya di 2.500. Nah, untuk perbedaannya apa? Di sini pada jam posting. Nah, akun saya yang FYP ini jam postingnya di jam 7 malam, dan untuk yang view-nya lebih sedikit di 2.500 itu yang tidak FYP itu saya posting di jam produktif atau di jam 1:30-2 siang. Nah, itu yang menyebabkan atau mempengaruhi konten itu FYP atau tidak, karena lebih banyak pengguna di jam 7 malam atau di jam waktu istirahat. Bisa kita lihat juga untuk total tayangan di sini, total suka dan juga komentar. Di sini bisa kita bandingkan, untuk sukanya juga lebih banyak, tayangan juga iya, dan komentar juga. Nah, di sini bisa kita lihat juga apa yang mempengaruhi perbedaan selanjutnya. Di sini saya yang konten FYP itu saya berikan lokasi. Nah, untuk konten saya yang tidak FYP itu tidak saya berikan lokasi. Bisa dilihat di sini. Nanti apa untuk pengaruhnya? Itu ketika ada orang yang mencari lokasi tersebut, konten kita yang ada keterangan lokasinya itu bisa disarankan dari TikTok untuk orang-orang yang sedang butuh informasi terkait lokasi yang sudah saya tag di video konten saya. Nah, itu juga akan mempengaruhi untuk konten kita FYP atau tidaknya. Nah, ini yang selanjutnya kita bisa menganalisis sesuai umur. Rata-rata penonton dari akun TikTok saya itu umurnya berapa? Ini bisa kita lihat. Nah, kebanyakan itu ada di usia 18 sampai dengan 24 tahun. Yang nantinya bisa kita jadikan strategi untuk konten kita ke depannya. Nah, untuk produk-produk atau dan lain sebagainya. Di sini juga kebanyakan rata-rata di usia 18 sampai dengan 24 tahun. Nah, jadi untuk rekomendasi dan strategi untuk akun TikTok saya sendiri nanti kalau mau FYP begitu ya, saya harus rutin memposting video konten di jam 6 atau di jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Atau lebih tepatnya bisa memposting di jam 7 malam supaya bisa FYP. Yang karena untuk waktu-waktu tersebut ini orang-orang lagi santai atau sedang cari hiburan gitu, biasanya lagi scroll TikTok. Dan strategi selanjutnya adalah membuat atau memposting jenis konten yang sama dengan konten saya yang FYP, yakni kebetulan konten saya yang FYP itu ada konten pendakian. Bisa kita atau saya buat konten tersebut untuk memasarkan produk. Misalkan saya ingin menjual barang lewat affiliate begitu ya. Nah, bisa kita sisipkan produk-produk di akun yang di konten kita yang FYP seperti itu, di konten-konten yang sejenis dengan konten saya yang FYP. Nah, jadi TikTok Creator Center ini bisa kita manfaatkan ya teman-teman untuk strategi bisnis kita ke depannya seperti itu. Dan yang paling penting, TikTok analisis ini dari TikTok Creator Center itu gratis, jadi bisa dipakai, bisa dimanfaatkan bagi kreator-kreator UMKM yang sedang membutuhkan tools analitis. Terima kasih teman-teman semua yang sudah melihat atau menonton video saya sampai selesai. Terima kasih banyak. Sekian, bye bye.